Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qada 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan ashabul fadilah, para ibu nyai, para sepuh, wabil khusus ibu nyai Haja Mahfudhah binti Haji Wahab Hasbullah, Ketua Dewan Penasihat Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nyai Hajah Nur Hayati Said Agil Siraj, Ketua 2 Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat PP Muslimah Nahdlatul Ulama. Yang kita hormati Ketua Umum PP Muslimat Ibu Hajah Khaifah Indar Parawansa beserta seluruh jajaran pengurus PP Muslimat. Yang kami hormati Sohibul Hajat Ibu Hajah Nurjanah Ganilasa, Ketua PW Muslimat Kepulauan Riau beserta jajaran seluruh pengurus wilayah, pimpinan wilayah Muslimat di seluruh Indonesia, baik dari wilayah, dari cabang, anak cabang, ranting maupun luar negeri. Salam takdim dari kami Kepulauan Riau. Mohon izin, mohon maaf, nyuwun sewu, dalam kesempatan ini mungkin tidaklah tepat menyampaikan mau'idhah hasanah di hadapan para ibu nyai dan para sesepuh. Kiranya ini mungkin sekedar mungkin sharing session untuk muhasabah dalam kesempatan ini. Jadi sekali lagi nyun sewu, mohon maaf, mungkin bukan bermaksud untuk menggurui apalagi menasihati, tapi dalam rangka untuk muhasabah diri sendiri. Ibu-ibu, para ibu nyai yang kami hormati, pertama-tama tentu yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih dan selalu senantiasa memberikan kenikmatan lahir, kenikmatan batin. Kita minta maupun tidak kita minta, betapa banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan bisa mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Utamanya kenikmatan-kenikmatan yang tak nampak, tapi nilainya jauh daripada yang nampak. Kadangkala kita mohon maaf hanya menghitung nikmat yang nampak secara zahir saja, secara fisik yang nampak. Namun tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali karunia dan nikmat Allah yang tak nampak, tapi nilainya jauh daripada yang nampak. Utamanya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, lebih-lebih kenikmatan kesehatan. Di tengah pandemi ini, Allah masih memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas produktif kita. Kita masih bisa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita untuk ke depan lebih baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita. Tentu kita berupaya ikhtiar lahir, ikhtiar batin di tengah pandemi ini, ikhtiar lahir dengan terus menjaga protokol kesehatan, dengan
mensukseskan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, tapi sisi lain marilah kita juga menguatkan ikhtiar batin, terutama melalui kegiatan riyadhah dan doa bersama ini semata-mata untuk memperkuat ikhtiar batin kita di tengah berbagai masalah khususnya pandemi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dijauhkan kita dari wabah COVID ini, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Para ibu nyai, ibu pengurus muslimat yang kami hormati, tentu kita merasakan dampak yang luar biasa dari pandemi ini. Kalau kita baca, kalau kita amati, kalau kita lihat, pandemi yang sudah berjalan mungkin lebih dari setahun ini menimbulkan krisis yang multidimensi. Yang jelas kesehatan. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, para kiai, ibu nyai, memang ajal itu oleh Allah yang menentukan, tapi sababiyah diantaranya melalui COVID ini. Juga banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terkena pandemi ini. Kita doakan mudah-mudahan yang masih sakit karena COVID ini diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah mendahului kita, semoga diberikan husnul khotimah. Dampak-dampak yang lain kita rasakan, dampak ekonomi. Jelas, secara makro maupun secara mikro. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak merasakan dampak COVID ini. Baik itu negara besar, apalagi negara kecil. Mereka merasakan bagaimana dampak ini secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah mengalami minus. Pengangguran ada di mana-mana. Kemiskinan sudah meningkat. Dampak ekonomi nyata di depan kita. Para ibu nyai dan ibu-ibu sekalian, dampak yang paling terasa juga melanda anak-anak kita. Yang menjadi topik kita pada kesempatan ini, yaitu dampaknya terhadap pendidikan. Saya membaca sebuah jurnal, artikel dari seorang pakar pendidikan yang menyatakan di masa inilah, di era inilah kita mengalami krisis pendidikan yang benar-benar mengalami krisis yang kita rasakan. Total pendidikan sekolah tutup. Kegiatan pembelajaran tidak berjalan. Memang kemudian digantikan dengan secara daring. Tetapi ibu-ibu, yang kalau kita rasakan bahwa ternyata dampaknya luar biasa bagi anak-anak kita. Dulu mungkin, mohon maaf, kita menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada guru-guru di sekolah. Hampir mungkin kita tidak pernah mengetahui bagaimana tentang anak-anak kita di sekolah. Sekarang 24 jam mereka bersama kita. Dan mereka hidup apa? Hidupnya adalah HP di tangan mereka. 24 jam dalam sehari, mungkin 20 jam, 18 jam mereka habiskan di depan HP. Berapa banyak waktu yang mereka gunakan untuk belajar? Berapa banyak yang mereka gunakan untuk mengaji? Saya memiliki cerita, mudah-mudahan tidak terjadi dan lain. Kebetulan saya dengan istri merintis rumah tahfidz pesantren yang pengajian anak-anak menghafal Al-Quran. Ini sebuah kenyataan, fakta. Ada seorang anak yang sudah ngaji itu sudah 2 tahun. Sudah hafal juz 30, sudah juz 1 sudah mau hafal. Tapi akhir-akhir ini, 2-3 bulan terakhir ini, apa yang terjadi? Fatihah dia tidak hafal. Ini fakta. Fatihah tidak hafal. Disuruh mengulang sama ustadahnya sampai 100 kali. Tetap berikutnya juga tidak hafal. Ini saya cerita memang benar terjadi. Nah, hal-hal seperti ini tidak kita rasakan. Kita rasakan, tapi mungkin dampaknya mungkin belum kita rasakan ke depan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi anak itu secara fisik di depan kita, mereka itu nyata di depan kita, tapi sebenarnya hati
dan spiritualnya sudah tidak lagi menyatu dengan kita. Oleh karena itu, marilah mungkin dalam kesempatan yang baik ini, pandemi memberikan hikmah kepada kita. Bahwa ternyata tanggung jawab pendidikan yang selama ini kita serahkan kepada para guru, pada para kiai, kepada para ustadz, ustazah, dikembalikan lagi kepada kita. Siap nggak kita? Ini tadi ada kemarin yang bertanya, Pak, judulnya ini kok apa namanya, teknologi 4.0, apa ini? Sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dampak dari teknologi itu. Dulu ibu-ibu nggak membayangkan kita bisa mengadakan riyadhah dan doa secara daring seperti ini. 2-3 bulan yang lalu saya kebetulan aktif di salah satu majelis zikir yang biasanya tiap tahun itu mengadakan hall akbar 70.000, 80.000 jamaah yang hadir. Tetapi 2 bulan yang lalu kita laksanakan secara daring. Ya, mengikuti dari beberapa titik. Dulu mungkin tidak kita pikirkan. Tapi ternyata inilah satu sisi ada sisi positif dari teknologi industri ini. Teknologi industri 4.0 adalah digitalisasi. Ini yang kita rasakan. Dan sekarang daring ada di mana-mana. Saya barusan minggu yang lalu mengikuti kegiatan di Makassar. Saya pikir kenapa harus datang ke sana? Dengan daring aja sudah cukup. Rapat pertemuan sekarang daring, dikit daring. Mungkin jamaah sholat aja nggak daring. Jadi semuanya daring kita rasakan. Bekerja sekarang ada di mana-mana. WFH. Sekarang penjualan, pembelian online. Sekarang ibu-ibu kalau mau makan tinggal pesen aja. 5 menit kemudian datang, asal siap uangnya saja. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung memang dampak positif dari era industri ini. Ini mengalami perkembangan. Saya nggak usah cerita ibu ya tentang perkembangan industri ini. Ini mahasiswa saya yang belajar ini. Tetapi kita rasakan ini dampak positifnya memang kita rasakan. Tetapi dampak negatif dari pendidikan anak-anak ini harus juga mulai kita sadari. Pendidikan tidak hanya cukup pengajaran saja. Mungkin ibunya sudah sangat pengalaman. Memberikan pelajaran bisa mereka membaca. Sekarang bisa di Google, bisa menggunakan YouTube. Ya, proses pembelajaran bisa daring. Tetapi proses pendidikan dalam arti untuk transfer emosi, transfer kepercayaan, membangun empati dalam rangka untuk bagaimana membangun hubungan yang emosional dan spiritual tidak bisa digantikan dengan online. Nah, oleh karena itu ini menjadi tantangan kita. Mengapa ibu-ibu sekalian? Karena anak ini adalah investasi kita. Investasi di dunia dan investasi kita nanti di akhirat. Kita kalau punya anak berprestasi bangga. Ranking 1, juara 1, satu RT, kita ceritakan. Saking kebanggaan, itu wajar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Kita dihiasi dengan rasa senang kepada harta benda pada anak. Kita senang, anak kita berprestasi. Itu adalah sunatullah, hal yang biasa. Anak kita sekarang kemarin kan banyak yang pengumuman ya UTBK, terima di perguruan tinggi negeri. Kita ceritakan, terima di ITB, terima di UI, terima di ITS. Jadi anak ini juga merupakan investasi kita di akhirat. Ketika kita sudah meninggal, maka putus semua amal ibadah kita. 3 perkara yang akan nanti memberikan pertolongan kita, salah satunya adalah waladin solihin yad'ulah. Anak soleh dan solehah yang akan mendoakan kita. Jadi anak ini merupakan investasi kita dunia dan akhirat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi mendatang yang mereka bisa menjadi harapan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sudah para pakar pendidikan itu sudah menjelaskan ya bahwa pendidikan itu ada pendidikan apa ibu-ibu? Ada pernah EQ, SQ, apalagi EQ, EQ, SQ harus lengkap.
Pendidikan, kalau pakar pendidikan ada yang mengatakan pendidikan yang afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, kalau orang pendidikan paham. Tetapi kalau disederhanakan sebenarnya saya mengutip beberapa kiai kita. Yang dibutuhkan generasi mendatang itu tidak hanya sekedar pinter, tetapi juga benar. Nah, ini saya kutip, ya kita mengatakannya simple begitu. Kalau dalam bahasa perguruan tinggi, hard skill dan soft skill. Dan itu seiring dengan salah satu ayat di surat Ali Imran yang mungkin ibu-ibu juga mungkin sudah hafal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi seorang terpelajar intelektual menurut Islam, menurut Al-Quran, mereka yang memiliki kemampuan fikir dan juga kemampuan zikir, akal dan hatinya. Kalau kita sederhanakan tadi, tidak hanya sekedar pinter, tetapi juga benar. Mendidik anak yang menjadi anak pinter, insya Allah itu gampang. Disekolahkan, pingin bahasa Inggris, dikursuskan, ya sebulan, 2 bulan, 1 tahun bisa cas-cis bahasa Inggris. Komputer dikursuskan. Kita kuliahkan, insya Allah nanti mereka selesai sarjana. Menjadi anak yang pinter. Tetapi pinter tidak ada jaminan mereka menjadi anak yang benar. Coba kalau kita jujur, kita amati. Yang menjadi pesakitan, baik siapapun lah, mungkin tokoh politik atau apa, kena masalah hukum dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang pinter atau orang yang enggak pinter. Orang yang pinter. Gedung atau jembatan yang dibangun mungkin 20 tahun, 30 tahun, tapi 1 tahun baru diresmikan ambruk. Itu yang mendesain orang pinter atau tidak pinter? Orang pinter. Tetapi saking pinternya, setahun sudah hancur. Orang pinter. Ada juga daya guyon. Hutan di Kalimantan sana gundul, erosi, banjir di mana-mana. Insya Allah bukan diakibatkan orang hutan. Bukan ya Bu ya. Tapi orang yang memelihara orang hutan. Nah, ada orang cukup saja seorang yang pinter. Tetapi juga pinter dan benar. Nah, pengertian benar inilah mungkin yang disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini pendidikan akhlak. Jadi sudah saatnya marilah kita anak-anak kita kebekali yang betul untuk bagaimana karakternya itu baik. Bagaimana caranya? Kita orang pesantren, kita orang NU, nggak usah jauh-jauh. Saya membawa kitab Ta'limul Muta'allim. Ini sudah lengkap. Kalau kita pelajari, ini menjadi buku wajib, kitab wajib di pesantren. Ini kalau ini kita hatamkan, kita pahami, kita berikan ke anak-anak, insya Allah anak-anak kita memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Gak usah Bu ya cerita di sini ya, bisa 5 jam nanti ceramahnya. Jadi banyak hal di kitab Ta'limul Muta'alim ini bagaimana menanamkan adab, menanamkan karakter ke anak kita, adab lahiriah dan adab batiniah. Bagaimana anak-anak kita belajar harus memiliki motivasi belajar yang baik. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Saya kutip dari salah satu dari kitab ini. Ya. Ini faslun fin niyati fi halit ta'allum. Bahwa ini adalah motivasi secara spiritual. Bahwa ketika mereka belajar, mereka harus punya niat. Niatnya belajar apa? Wa yambagi ayyan wiyal muta'allim bitolibil ilmi ridallah ta'ala. Anak-anak kalau ngaji niatnya harus mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Wadarul akhirah, dan mendapatkan bagian akhirat. Wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan nafsi. Dan seterusnya. Wa ihyaiddin, dan bagaimana menghidupkan agama. Ini salah satu saja. Bagaimana ketika baru memulai belajar, mereka niatnya untuk apa? Bukan hanya sekedar mendapatkan pekerjaan. Ya, anak-anak kita ke depan harus menjadi seorang teknokrat. Ke depan harus menjadi seorang dokter. Harus menjadi seorang ekonom. Agar mereka bisa bersaing di dunia ini. Tapi sisi lain mereka harus memiliki karakter yang baik.
Nah, kalau dibaca lagi ini panjang nih ceritanya. Ya bagaimana juga di kitab ini hormat terhadap guru, hormat terhadap ilmu. Para ibu nyai dan ibu-ibu sekalian, mungkin marilah pada kesempatan yang baik ini kita menyadari tentang pentingnya pendidikan karakter anak-anak. Monggo bersama kita kembali lagi back to pesantren. Bagaimana ketika para ahli berbicara tentang pendidikan karakter, para pakar pendidikan berbicara karakter, sudahlah kita pegang kitab Ta'limul Muta'alim. Insya Allah anak-anak kita ini memiliki karakter yang baik dalam hal untuk mencari ilmu. Jadi monggo masing-masing kita mulai belajar. Jangan hanya anak kita yang belajar, jadi ibu-ibu juga harus mulai belajar. Agar bisa mengajar, seorang pengajar yang baik adalah pembelajar yang baik. Kita tidak akan bisa mengajarkan anak-anak kita kalau kita tidak menjadi pembelajar. Kita tidak akan bisa menyampaikan dengan baik kalau kita juga tidak memiliki literasi yang baik atau membaca yang baik. Jadi, kualitas seorang ibu, kualitas seorang muslimah, insya Allah menentukan kualitas anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, monggo dalam kesempatan yang baik ini, ya sekarang pendidikan diserahkan kepada, belum tahu pandemi ini sampai kapan. Tapi monggo mari-mari kita perkuat ilmu kita, ilmu mengajarkan anak. Mengapa? Karena kalau dengan sentuhan ibu, insya Allah anak-anak itu lain. Kalau ibu-ibu kan lebih faktor emosional ya ibu-ibu ya. Kalau bapak itu rasional, ya rasional. Kalau ibu-ibu itu emosional, kadang salah pun masih dibela. Jadi emosional. Jadi sentuhan hati. Insya Allah kalau sentuhan hati seperti itu bisa mengena ke hatinya. Mengajar itu gampang. Tapi mendidik itu juga lebih. Mengajar itu tidak gampang, tetapi mendidik juga lebih sulit. Kalau mengajar hanya sekedar memberitahu saja, tapi kalau mendidik berarti apa? Termasuk kita memberikan sentuhan hati. Nah, oleh karena itu, marilah monggo dalam kesempatan ini kita melakukan muhasabah. Bagaimana kita bisa mulai mengingat masa depan anak-anak kita. Sekarang pun kalau dilakukan proses pembelajaran tatap muka, ya kalau saya baca mungkin kebijakan tatap muka pun tidak seperti zaman dulu. Tidak lagi mungkin dari jam 7 sampai jam 12 selama 5 hari atau 6 hari. Itu pun kalau dilakukan sangat-sangat terbatas. Jadi artinya waktu masih sebagian besar di rumah. Interaksi dengan keluarga, interaksi dengan ibu. Nah, kemudian yang berikutnya tentu pendidikan yang baik, pengajaran yang baik adalah harus mampu memberikan contoh. Rasulullah mengapa berhasil melahirkan generasi-generasi hebat? Beliau tidak mampu sekedar untuk menyampaikan, tidak hanya mampu untuk mengajak, tapi beliau juga mampu untuk memberikan contoh. Anak-anak kita mungkin tidak usah disuruh untuk ngaji. Tetapi kalau kita mengaji, di bawah alam sadar mereka, mereka akan mengikuti kita. Kita tidak usah membentak-bentak mereka untuk jamaah sholat di masjid. Tapi kalau kita istiqomah untuk jamaah di masjid, alam bawah sadar mereka, mereka akan melakukan dengan sendiri. Karena mereka melihat profil contoh kepada orang tuanya. Insya Allah kalau semua bisa memposisikan diri menjadi contoh, orang tua menjadi contoh bagi anaknya, guru mampu menjadi contoh bagi muridnya. Guru itu kan guru digugu dan ditiru. Berarti harus jadi contoh. Para pemimpin pun mampu menjadi contoh bagi masyarakat. Atasan mampu menjadi contoh bagi bawahan. Insya Allah itu akan efektif. Lebih efektif dari ceramah 5 jam. Lebih efektif daripada pidato yang berbuih-buih. Karena kalau penyampaian itu dengan hati, penyampaian itu dengan contoh, maka akan mengena juga ke hati anak-anak kita. Yang terakhir, mungkin gak sepanjang-panjang Ibu ya. Yang terakhir, bagaimana melalui kegiatan riyadhah dan doa bersama ini mengingatkan bagaimana yang dulu dilakukan para orang-orang tua kita. Saya masih ingat, saya punya nenek, buyut bahkan, usia sudah 70 tahun, 80 tahun, masih rajin puasa Senin Kemis.
masih rajin untuk amalan-amalan riyadhah. Apa namanya ini? Sebenarnya apa namanya? Ya sudah usia mungkin ya kadang malu kita. Tapi kalau ditanya apa? Jawabannya ini sebagai riyadhah saya untuk anak-anak cucu saya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama ini bisa kita contoh dalam praktek nyata kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Marilah kita juga melakukan riyadhah untuk anak-anak kita, memberikan doa kepada anak-anak kita, memberikan transfer doa kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang sedang mondok, yang sedang di pesantren, mungkin tidak cukup kita transfer dengan uang. Tapi tiap hari kita transfer juga dengan doa. Kita iringi dengan doa. Karena doa orang tua ke anak, itu diibaratkan doa para nabi kepada umatnya. Jadi oleh karena itu, marilah mungkin melalui riyadhah ini menjadi spirit kita, bagaimana kita lakukan dalam rangka untuk membentuk generasi-generasi mendatang yang sesuai dengan harapan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi harapan kita dunia dan akhirat. Tidak cukup hanya sekedar kita berencana, tidak hanya sekedar kita cukup bekerja, tidak hanya sekedar kita cukup mereka kita berikan uang, berikan baju, berikan buku, berikan HP, tapi mereka juga harus kita berikan sentuhan hati, dan mereka harus berikan riyadhah dan doa-doa kita. Terakhir, saya mengulang cerita yang mungkin sudah sering dengar ibu-ibu. Ini kalau nggak salah cerita Gusmus. Suatu saat di satu daerah beliau kita bahwa dulu di pesantren, namanya pesantren lah ya, dulu bukan dulu, sekarang pun pesantren, memiliki santri yang banyak. Santri itu kan macam-macam Ibu ya. Ada santri yang baik, rajin, bandel, nakal, super nakal juga banyak. Nah biasanya Pak Yai itu dan Bu Nyai dibantu oleh pengurus pondok, ya lurah atau pengurus dan ininya. Ya singkat cerita, lurahnya atau pengurusnya ini sudah pusing. Sudah apa namanya, banyak yang nakal. Ada yang bandel, pokoknya nakal sekali lah. Laporlah pada Pak Yai dan Bu Nyai. Wah, saya sudah sambat, bahasa Indonesia sambat itu. Sudah ngeluh lah, sudah ini. Ini gimana ini, apa namanya, anak-anak yang nakal ini makin nakal, bandel makin bandel, nggak bisa untuk dinasihati. Dikasih hukuman pun juga malah nantang. Saya bilang, udah gini kasih nama-namanya ke saya, kata Pak Yai. Wah, semangat ya ditulis. Dari namanya yang paling nakal, paling bandel, sampai yang apa rajin lah. Ya jadi saat ini gitu kan. Dah serahkan. Harapannya sebenarnya dia pengurusnya ini ya yang paling atas paling nakal supaya cepat dikeluarkan dari pondok, dibalikkan diserahkan orang tuanya. Pikirannya ditunggu 1 bulan nggak ada tindakan dari Pak Yai. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan nggak ada. Makin bandel anak-anaknya. Akhirnya lapor kepada ya Pak Yai ini, pripun nih anak-anak si A nih. Maksudmu gimana? Nah, yang nakal ini mohon izin mungkin suruh pulang aja, suruh boyong aja lah, bahasanya begitu. Maka dengan bijak Pak Yai dan Bu Nyai ini mengatakan, anak-anak ini dititipkan ke saya, dititipkan ke kami untuk saya didik menjadi anak-anak yang baik. Apa yang saya lakukan? Tiap malam saya riyadhah, tiap malam saya berdoa. Bahasa kita mungkin yang paling nakal saya bacakan Fatihah 1000 kali. Yang apa namanya, yang biasa mungkin cukup 5 kali saja. Nah, bukan berarti itu anak kita supaya nakal didoain Pak Yai, enggak gitu ya. Artinya ada doa. Akhirnya cerita setelah turun dari panggung, apa namanya, Pak Yai yang punya pesantren ini cerita, mungkin yang dimaksud cerita Gusmis itu saya mungkin. Dulu karena saya paling nakal, tapi dengan berkah doa ya itulah saya alhamdulillah menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan itu para ibu yang kami hormati, mohon izin, mohon maaf, bukan bermaksud untuk menasihati, tapi untuk muhasabah, karena saya kebetulan juga pendidik, saya juga seorang dosen, seorang guru, saya juga memiliki murid, memiliki mahasiswa, memiliki santri, tiap hari interaksi, jadi merasakan
apa yang menjadi masalah mereka. Monggo, mari kita ikhtiar lahir batin kita. Lahir kita memberikan ilmu, lahir mereka mengajari kitab ke mereka, memberikan ilmu pembekalan kepada kita. Tapi secara batin, marilah kita tidak putus-putusnya untuk selalu mendoakan anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pemimpin kita, khususnya mudah-mudahan seluruh pengurus muslimat baik dari pusat maupun wilayah cabang, anak cabang dan seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah fid din wad dunya wal akhirah. Kiranya demikian, mohon izin, mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian banyak hal yang kurang berkenan karena keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya secara pribadi dan juga untuk para ibu sekalian. Demikian. Oh, ini doa. Baik, marilah melalui majelis yang penuh barokah ini, majelis riyadhah, kita berdoa. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, perlindungan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, diberikan barokah fiddin wad dunya wal akhirah. Anak-anak kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kita di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وأصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي يا كريم رب اختم لنا بالإيمان رب اختم لنا بالخير رب اختم لنا بالسعادة اللهم استرنا عيوبنا من جميع عيوب الدنيا والآخرة اللهم حصل مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم سلمنا سلم ديننا سلم قلوبنا سلم اعتقادنا سلم أجسادنا سلمنا من آفة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير اجعلنا من أهل العبادة اجعلنا من أهل الإحسان اجعلنا من أهل القرآن إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلم الحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم wa minkum taqabbal ya karim. Demikian kiranya dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.